Siapa? Semangat ya, Pak ya. Insyaallah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Barang-barang Bapak Ibu ayah 1 2 3. Marhaban ya marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Nah, itu Pak salawat yang menyemangati kita meskipun kita di akhir Ramadan, tapi insyaallah dari awal sampai sekarang kita tetap semangat melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah kita seluruhnya dari awal sampai hari ini dan seterusnya nanti akhir seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Musholla Al-Hidayah, struktur DKM dan seluruhnya jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita yang hadir ataupun yang belum hadir diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, ada yang bertanya sama saya. Pak, ada yang nanya sama saya. Pak, ada yang nanya sama saya. Begini katanya. Ustaz, saya pengen dapat malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya Ustaz? Ibadah saya kurang. Sholat sunnah kadang-kadang, sholat tarawih juga kadang-kadang mesti jalan. Mana mungkin saya dapat malam Lailatul Qadar Ustaz? Sementara banyak orang-orang soleh yang di timur tengah di sana mereka fokus untuk melaksanakan 10 akhir Ramadan. Sementara mereka yang di masjid-masjid mereka beriktikaf mengisi 10 akhir daripada Ramadan. Apakah saya bisa Ustaz untuk mendapati malam Lailatul Qadar yang Allah janjikan itu khairun min alfi syahrin Ustaz? Saya bilang begini Pak, semua orang berhak menerimanya, tetapi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya itu haknya siapa Pak? Sekarang saya mau tanya, Bapak jawab tolong semuanya, ibu-ibu juga jawab tolong ya. Kira-kira Pak, menurut Bapak, yakin nggak kalau Bapak dapetin malam Lailatul Qadar? Insyaallah. Ulangi lagi ya. Kalau yakin jawabnya keras kenapa? Dong, jangan di atas doang, jawab dong. Bocah. Gua ngomongin serius cuma di situ. Ayo nih, ya. Jawab yang aja. Apakah kita yakin mendapati malam Lailatul Qadar? Tapi terus begini Pak, jamaah saya ketika kemudian bertanya begitu, saya bilang begini, hak itu adalah hak Allah. Kita cuma kewajibannya melaksanakan perintahnya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya.
khususnya 10 terakhir Ramadan. Kalau dari awal puasa itu lebih bagus. Makanya kalau misalkan kita tidak kemudian bisa memanfaatkannya, kemungkinan susah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi apakah itu tidak mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin saja. Karena itu haknya Allah. Tetapi Pak, saya menjawab begini Pak. Nih, kalau kamu pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, saya baca Pak di dalam satu kitab. Nih Pak, nih kitab nih, Bapak insya Allah tahu kitabnya Pak. Namanya kitabnya adalah Lailatul Qadri Fadluha wa alamatuha wa ma yustahabbu fa'alahu li Lailatul Qadar. Itu kitabnya. Tahu kitabnya bagaimana? Tahu? Woi. Tapi paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham ya? Paham ya? Di situ judulnya kalau diartikan begini Pak. Kitab ini ngebahas Lailatul Qadar dipandang dari segi keutamaannya, dari segi alamat-alamat atau tanda-tandanya, dan apa-apa yang kita dianjurkan melakukannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti Ustaz ada keutamaannya? Ya iya pasti. Berarti Ustaz ada tanda-tandanya? Ya iya pasti. Ustaz apa dong amalannya? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, dan bahkan sampai hari ini para ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita melakukan hal itu. Insya Allah dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, orang-orang soleh, kita termasuk juga yang mendapati malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Kita yang pertama ini kata ulama. Ini yang menulis kitab ini seorang habib Pak. Kalau bahasa Arabnya itu sayyid, kalau di kita habib. Beliau menyampaikan yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Anda harus berniat untuk mendapati malam Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak berniat dalam hati kita dan amal kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Benar-benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak udah niat belum Pak untuk mendapati malam Lailatul Qadar? Ntar ada pertanyaan berikutnya di mana? Bapak udah niat belum untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Udah? Bagaimana niatnya? Ayo. Niat itu fil qalbi, niat itu di dalam hati, kemudian diwujudkan di dalam perbuatan. Setiap Bapak melakukan amal soleh diniatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu artinya kita sedang berniat. Apa? Bapak baca Quran, ya Allah, dengan wasilah tilawah Quran yang panjang ini, satu kali baca saya 10 juz, ya Allah, mudah-mudahan jadi wasilah malam Lailatul Qadar. Kira-kira sanggup 10 juz sekali baca Bapak? Bisa serak saya datang sini. Ini aja saya tanya di sekarang Pak nih. Coba saya tanya, jujur demi Allah demi Rasulullah, siapa yang sudah hatam Al-Quran 1 kali? Belum. Pak, yaudah kita menyampaikan doa aja Pak ya. Yang pertama niat Pak. Kenapa Pak Ustaz bilang niat? Iya, karena di dalam kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan itu ada syaratnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih Pak, Bukhari Muslim. Dan riwayatnya banyak yang menyampaikan, karena hadis ini hadis yang masyhur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan lalu kemudian didasari iman dan ihtisab, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala,
niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Itu Pak. Ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Tadi iman sama ihtisan alhamdulillahnya Allah. Sama syaratnya daripada kita dapat Lailatul Qadar juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Niat. Niat itu didasari iman dan ihtisan. Paham Pak? Woi, apa orangnya? Nah, jadi sekarang Bapak udah niat ya? Udah niat dong? Jadi kalau niat kira-kira kalau malam-malam Bapak tidur apa enggak? Nah, kalau udah niat jangan tidur karena Nabi itu qalilun naum. Nabi itu sedikit tidur, perbanyak melek Pak kalau malam akhir Ramadan. Istri jauh, HP jauh, anak lah kan jauh. Istri jauh, anak Jauh. TV mati Pak, semua kagak ada itu nonton TV malam Lailatul Qadar kagak ada Pak. Semuanya, semua dunia hilang. Yang ada tujuannya akhirat mendapatkan ridhonya Allah. Siap apa kagak Bapak? Benar siap. Mulai hari ini kagak nonton TV siap. Mulai hari ini kagak main HP siap. Mulai hari ini kagak nonton YouTube siap. Saya ngajak begini Pak butuh dibuktikan. Sebab yang namanya Lailatul Qadar cuma di lisan doang. Pengen dapat Lailatul pengen, tapi sholat jamaah kagak. Nah mustahil. Pengen dapat Lailatul pengen, tapi tarawih gimana? Agak pun lah mustahil. Itu yang pertama. Ya, lanjut apa stop Pak? Hah? Saya kalau lama Pak yang kedua Pak, yang kedua. Cara kita mendapati Lailatul Qadar fi kulli layali, setiap malamnya Pak, antal tasira, hendaklah kamu mandi sunnah. Nih Bapak maghrib kan kalau malam itu Pak dalam Islam bukan jam 1 pagi berganti ke pagi jam 1 kan. Kita itu berganti harinya di maghrib Pak. Maka Bapak sunnahnya mandi sunnah untuk dapatkan Lailatul Qadar itu maghrib. Sebelum maghrib boleh, tapi sesudah maghrib. Makanya Bapak kalau buka puasa jangan mandi dulu, baru habis buka puasa lalu mandi. Insya Allah Pak sholat tarawih di sana. Benar Pak? Kalau mandi Bapak dari jam 3 udah ngangkatin air, udah ngangkatin pakaian, udah ke kebun, udah kemana-mana, pas sholat tarawih Allahu Akbar itu kepek betul besar. Yang samping buset orang keteknya kagak khusyuk Pak. Makanya disunahkan kata ulama ketika kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar mandi habis maghrib atau qabla isya. Jadi mandinya sunahnya setelah maghrib sampai sebelum isya. Itu sunahnya. Niat Pak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang saya bertanya, Bapak tadi mandinya jam berapa? Jangan-jangan belum mandi. Baru pulang. Tuh Pak, itu sunahnya. Ada berapa tuh Pak? Ada berapa? Tuh yang berapa? 2. Itu yang pertama Pak. Yang pertama itu Pak. Yang ketiganya Pak, kata ulama, kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita harus ayyukhaffifat ta'amah. Jangan kita ini membanyaki makan, tetapi meringankan makanan alias menyedikitkan makan. Buka puasa jangan makan dulu. Woi, udah makan belum? Belum. Alhamdulillah. Ente belum makan karena yang Lailatul Qadar emang belum ada masak kali ini. Atau belum beli. Jadi kita dianjurkan menyedikitin makan. Sebab kalau kita makannya kebanyakan, sholat tarawihnya nggak khusyuk, apalagi zikir, apalagi baca Quran yang lainnya, pasti 5L. Lemah, lesu, letoy, loyo, luntai. Itu namanya 5L. Bahaya Pak. Bapak harus menyedikitkan makan. Ada berapa Pak? 3. Terakhir dah. Ini karena ini namanya kultur kuliah 7 menit. Makanya ini udah lewat sebenarnya mah ya. Tapi saya paham. Dan 4 nih Pak. Sebenarnya ada 8.
Tapi kalau saya bahas semua, saya yakin Bapak akan banyak yang DM di email saya. Baru saya melanjutkan. Padahal dia agak ngomong agak batuk baik. Nah, yang keempat Pak, kata ulama, kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, iktsarud du'a fi lailihi. Bapak harus banyakin doa. Banyakin doa. Makanya kalau di Ramadan itu habis sholat isya doa, habis tarawih doa, habis witir doa. Banyakin doa, angkat tangan sama Allah Pak. Jangan pelit, jangan medit. Ini mah doa diem baik. Lah susah, orang minta kita nggak tahu. Coba kita minta sama bini ente kalau ngomong bini ente tahu nggak? Ente minta sama bini ente, mintanya minta makan. Diem baik. Bini ente tanya, apa sih bapak? Udah akhirnya ente dibawa ke kamar. Padahal maunya mau makan, tapi dibawa ke salah siapa coba? Salah ente. Makanya kalau minta ngomong. Tapi doa itu ada etikanya Pak. Yang pertama Bapak memuji Allah. Ini dalam satu kitab, nama kitabnya kalau nggak salah Fathul Mu'in Pak. Di sana dikatakan adab berdoa. Yang pertama memuji Allah. Yang kedua bersolawat kepada Rasul. Baru Bapak panjatkan doa. Kalau udah begitu, insya Allah doanya makbul, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lalu kemudian apa Pak? Setelah banyak doa, Bapak harus selalu rendah diri di hadapan Allah Pak. Jangan Bapak merasa bangga dengan kesombongan yang Bapak punya. Banyakin istighfar, ngakuin bahwa Bapak ini banyak banget dosa. Dosa kita sama Allah banyak banget. Di bulan Ramadan kita merasa dosanya seburuk, sebanyak-banyaknya istighfar banyakin. Insya Allah Lailatul Qadar kita akan dapatkan. Amin. Satu Pak 4 orang cukup dari mana? Yang kelamaan muka ente udah nggak semangat udah bisa lihatnya. Sholat tarawih kira-kira sama tanya kelar jam berapa biasanya? Ya udah mau pulang aja lah. Kalau jam 10 kalah istiqlal Pak. Istiqlal sama 10 baru kelar. Ente jam 10. Apa saya sih? Jangan sekalian. Insya Allah terawih kita jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Bapak pilih yang mana? Mau cepat atau yang lama? Sedang. Kita yang lama gitu. Nah jangan sekalian berbahagia. Itu saja. Jadi ada 4. Saya tanya lagi. 4 itu yang pertama apa? Niat untuk mendapatkan malam Ramadan. Yang kedua apa? Mandinya kapan? Setelah maghrib sebelum isya. Ya, betul. Terus yang ketiga apa? Banyakin berdoa. Yang ketiga? Kurangi makan. Yang ketiga kurangi makan, kurangi minum. Jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan minum. Kenapa kebanyakan kurangin? Karena ngantuk. Ya. Kemudian yang keempat apa? Banyakin istighfar, banyakin tawa. Udah, itu saja. Amalin 4 lagi hasilnya ntar Pak kalau dikasih kesempatan lagi semua kita berjumpa. Amin. Ntar saya bahas habis lebaran. Berarti udah selesai ya. Selamat bahagia itu saya bisa sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya pribadi. Sekian terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu di lebaran. Saya doain yang pulang kampung yang selamat sampai tujuan. Kembali lagi ke Musola Al Hidayah dengan selamat. Jadi saya tahu beliau bisa mau berangkat nih. Berangkat. Berarti nggak ada ente sholat sepi. Ini kan subhanallah syiarnya ya. Itu saja ya. Terima kasih Allah bersama. Mohon maaf bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.